kita lanjutkan. Sebenarnya hari ini materinya menuju kalau ada beban gitu ya. Jadi bisa bisa saya review sebentar kalau kita itu udah mempelajari tanpa gaya luar, jadi dia bergerak bebas gitu ya, bergerak bebas. Tetapi dengan redaman dan tanpa redaman. Jadi kita udah belajar dua itu tuh gitu. Nah, sekarang kita akan belajar menuju kalau nanti gerak paksa. Gerak paksa di sini ada bebannya. Nah, sebelum menuju ke situ saya mau mereview kuis yang kemarin gitu ya. Jadi harusnya sih grafik kalian itu kalau kalian plot sendirian itu seperti ini, yang tanpa redaman. Lalu yang dengan redaman diplot sendirian seperti ini. Nah, kalau mereka diplot bareng, kelihatan seperti ini. Gitu. Jadi dari sini sih kelihatan banget ya yang oranye itu adalah gerak bebas gitu ya, gerak bebas tanpa redaman. Jadi dia akan goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan gitu terus ya. Dengan maksimum 2 lah ya, berarti ini maksimum 2 gitu. Goyangnya 2 meter kanan, 2 meter kiri gitu misalkan. Nah, gitu aja terus gitu. Akan seperti itu terus gitu. Nah, sedangkan kalau kita kasih redaman tuh itu lumayan ini kan, ini amplitudenya terreduce gitu. Dan radiusnya fungsi log ya kayak kemarin itu, jadi mengikuti fungsi log. Nah, itulah untungnya kalau kita kalau kita memberikan redaman. Jadi di detik ke berapa ya? Di detik ke 0,6 udah lumayan tuh, udah cuma cuma geli-geli aja gitu di 0,6. Terus nanti di menuju 1 udah hampir diam gitu, udah nggak bergerak lagi gitu. Jadi disitulah efektifnya redaman gitu. Jadi kalau ada simpangan yang besar gitu, itu kita kasih redaman itu sangat menolong. Gitu. Jadi kalau misalkan grafik kalian kok nggak kayak gini, nah berarti ada yang salah dari yang kalian buat. Misalkan penurunan rumusnya kurang tepat misalkan gitu. Atau inputnya kurang tepat, nah seperti itu. Jadi harusnya sih dapat kurvanya seperti ini ya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menuju nih, akan kita upgrade lagi nih kalau misalkan ada gaya di sini. Nah, jadi karena ini adalah upgrade, karena ini kan makin banyak nih pemainnya kan. Udahnya pemainnya kemarin kan awalnya cuma ini sama ini gitu kan, di sini 0. Terus habis itu pemainnya nambah 1 lagi, jadi ada lagi ini. Nah, sekarang nambah lagi nih, nggak 0 gitu. Nah, jadi makin lama makin makin kompleks lah gitu. Nah, tetapi kalau dasarnya kalian udah dapat gitu, udah mengerti gitu dari yang sebelum-sebelumnya, ini gampang cuma nambah satu step lagi lah gitu. Cuma disesuaikan sedikit lah, cuma ada adjustment sedikit. Gitu, makanya sebenarnya pattern-nya akan sama sebenarnya. Ya, oke, gerak paksa itu akan seperti ini ya. Alexander Tommy bisa minta bacain nggak? Bisa Bu. Yang persamaan geraknya itu ya Bu? Ya, dari judul juga ya. Oh, baik Bu. Gerak paksa sistem ada K, D, U, FT. Kalau free body diagram KU sama DU dot ke arah kiri dan FT ke arah kanan. Persamaan geraknya MU double dot tambah DU dot ditambah KU sama dengan FT. Oke, terima kasih Tommy. Ya, jadi di sini kita menuju ke pemain tambahan ya. Kita tambah lagi pemainnya ada FT. Kemarin sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat jadi ya berarti ini ya kayak gini nih. Kalau pemainnya full kayak gini
gitu. Sekarang ada FT gitu kan. Sehingga free body-nya sama seperti ini ya sebelumnya. Jadi kalau ada gaya ke kanan, pergerakan ke kanan akan muncul gaya inersia sepanjang massa dikali percepatannya sesuai hukum D'Alembert yang kemarin kita pelajari. Lalu si kekakuan akan menahan pergerakan juga dan juga damping akan menahan pergerakan. Nah, di sini pemainnya lengkap semua, ada 4 ya pemainnya lengkap semua. Nah, untuk mempelajari ketika di kanannya ini nggak 0, kita awalnya tanpa ini dulu, sama kayak sebelumnya ya, nggak ada damping dulu nih, kita cobain. Jadi pemainnya ada 3, tetapi ada gaya luar nih, gitu. Eka Ahlul bisa tolong bacain? Iya, beban luar. Beban luar dapat berupa yang pertama beban harmonik, yaitu dengan rumus Ft sama dengan F0 sin omega T. Lalu beban impuls. Terus beban gempa, masalah pergerakan tumpuk. Ya, oke, terima kasih Eka. Ya, jadi salah satu contoh ya, beberapa contoh lah ya, beberapa contoh beban luar itu yang pertama kalau dikategorikan beban harmonik. Sekali lagi beban harmonik itu periodenya punya periodik gitu loh. Kalau harmonik itu kayak punya periode tertentu lah bebannya itu. Nah, contohnya adalah beban sin. Selain itu ada juga beban cos gitu misalkan. Itu ya gitu. Jadi ini salah satu contohnya aja lah ya. Lalu beban impuls tuh kayak gini diagramnya. Jadi beban fungsi waktu F0 aja terus gitu itu. Lalu awalnya 0 sampai T1 dia menuju F0 gitu. Bisa juga awalnya saat 0 second tuh F0, habis saat TD itu misalkan 10 second lah apa berapa gitu ya, jadi 0. Terus bisa juga kayak gini, dari 0 awal-awal gayanya F0 sampai T1, misalkan T1 tuh 10 second misalkan. Dari 0 second sampai 10 second F0. Habis itu dia menuju 0 beban luarnya. Menuju 0 saat T2. T2 udah 0. Misalkan ini 20 second misalkan. Jadi ini adalah gambar diagram gayanya. Gaya luar versus waktu, terhadap waktu gitu ya. Itulah beban impuls gitu. Jadi beban impuls tuh kayak gitu ya, tiba-tiba ada hilang gitu gitulah. Suka-suka dan tiba-tiba gitu dan secara tiba-tiba gitu. Kalau harmonik dia periode karena kan ya fungsinya gelombang aja ya. Kayak kan ini punya periode gitu. Saat ini satu periode gitu, lalu selanjutnya ada seterusnya gitu. Nah kalau impuls nggak punya periode kayak gitu, tetapi kayak gini aja, diagram aja gitu. Terus ada juga percepatan gempa gitu, dan juga bisa juga ada pergerakan tumbuhan dan seterusnya. Jadi itu beban luarnya bisa seperti itu. Nah sekarang kita belajar yang paling sederhana dulu ya. Sekali lagi ini nggak ada dampingnya di sini ya. Lalu bebannya harmonik. Dan ini contohnya sin. Christian Lucius bisa tolong bacain? Christian masih di mute. Apakah sudah terdengar, Bu? Ya, udah. Beban harmonik tanpa redaman. Beban harmonik Ft sama dengan F0 sin omega T persamaan gerak Mu tambah Ku sama dengan F0 sin omega T. Oke, terima kasih Christian Lucius. Nah, jadi ini benar ya disebutnya omega, benar. Nah, ini omega besar. Sekali lagi kalau beban luar, omeganya omega besar. Kalau omega kecil ini adalah frekuensi naturalnya gitu.
dari struktur kita. Jadi ini tuh dalam, ini luar gitu ya. Beda omega kecil sama omega besar. Nah, lalu ingat ini double dot ya, jadi U double dot. Nah, jadi kita akan mempelajari kalau ada bebannya harmonik dulu. Jadi ini pertama kalinya berarti kalian mempelajari kalau ada beban luar gitu ya. Dan contohnya di sini adalah beban sin. Nah, karena fungsi beban luarnya kayak gini aja nih, Ft sama dengan F0 sin omega besar T gitu, ya berarti persamaan geraknya kayak gini gitu. Nah, disinilah kalian akan membutuhkan S-DOF materi pertama, di mana dia adalah gerak bebas tanpa redaman. Nah, ini kalian membutuhkan ini buat menyelesaikan. Kalian akan membutuhkan ilmu S-DOF tanpa beban luar gitu ya, dan tanpa redaman untuk mensolusikan yang ini gitu. Makanya kenapa selalu saya ingatkan kalau pelajaran itu materi awal-awal gitu akan menjadi landasan materi setelahnya gitu. Jadi nggak akan kesusahan kalau kalian tiap stepnya kalian pahami gitu kan. Nanti di selanjutnya ya cuma nambah dikit gitu. Kalau misalkan dari step pertama aja kalian udah nggak paham, nanti belum lagi step selanjutnya akan lebih kompleks lagi, kalian akan lebih susah lagi memahaminya. Jadi ketika kalian sudah memahami free vibration tanpa damping, untuk menyelesaikan yang ini itu cuma kayak nambah dikit lagi adjustment aja gitu. Nah, ini kita lihat bedanya apa sih, harus gimana gitu. Rafael Timothy bisa untuk bacain? Bisa, Bu. Solusi persamaan gerak. Solusi persamaan gerak diferensial non-homogen. Solusi umum. Didapat dari solusi PDB homogen. MU.2 ditambah KU sama dengan 0. Yaitu UCT sama dengan cos 1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Solusi gerak bebas. Solusi khusus didapat dari solusi PDB homogen. MU.2 ditambah KU sama dengan F0 sin omega T. Yaitu UP T sama dengan C3 sin omega T. Ya, oke, terima kasih. Jadi cara pertama adalah, jadi yang membedakan ya, ini kan kita mau mensolusikan yang ini. Nah, ketika ada beban luar di sini, ini kan sama dengannya ada isinya ya. Bentar, sama dengannya ada isinya. Ya, jadi di sini kan nggak sama dengan 0 gitu kan, sama dengannya ada isinya. Aduh, kok bisa? Ya udah lah ya, itu tadi. Nah, yang membedakan adalah ini, kita tetap membutuhkan, jadi ada dua solusi yang membedakan, yang harus kita selesaikan tuh jadi harus nambahin ini, ada yang namanya solusi khusus gitu. Jadi kalau ada beban luar, di sebelah kanan persamaan tidak sama dengan 0, itu ada dua solusi umum sama solusi khusus gitu. Nah, solusi umum adalah solusi ketika di kanan sama dengan 0. Ya kan, ketika di kanan sama dengan 0, dia adalah gerak bebas ya. Nah, disinilah kenapa kalian membutuhkan materi S-DOF pertama kali, yaitu gerak bebas tanpa redaman. Nah, kalian buka tuh slide S-DOF tanpa redaman dan juga tanpa gaya ya, gerak bebas itu yang slide nomor apa ya, nomor 2 ya. Nah, itu ambil solusi ketika belum dimasukin initial condition. Nah, ini solusinya. Ini adalah solusi dari gerak bebas tanpa redaman sebelum dimasukin initial condition. Kok susah ya. Nah, ya itulah ya. Nah, jadi ya jadi harus membutuhkan catatan gerak bebas nih kita buat menyelesaikan
kalau ada gaya gitu ya, bagian sininya butuhnya. Jadi kita membutuhkan solusi ketika persamaan sebelah kanannya 0, dialah solusi umum. Jadi buka catatan, gitu kan, ketika gerak bebas tanpa redaman, lalu cari solusi ketika belum dimasukin initial condition. Nah, ini kayak gini. Jadi kalau udah dimasukin tuh yang udah kebuka R0-nya itu loh, yang ini udah kebuka. Nah, kalian ambil yang belum dimasukin initial condition gitu. Lalu dicatat nih, kita simpen ya, jadi solusi umum. UC gitu, UCT gitu lah ya. Gitu. Nah, terus dan jadi bedanya tuh di sini nih ada solusi khusus. Kedua kita harus nyari solusi khusus. Jadi solusi khususnya adalah solusi yang sama dengan beban luarnya gitu. Jadi kita harus memisahkan suatu solusi yang bentuknya itu sama kayak beban luarnya atau bentuknya sama dengan persamaan di kanannya gitulah ya gitu. Nah, ini kebetulan kan F0 sin omega T. Nah, ini persamaan umum F0 sin omega T itu apaan sih? Persamaan umum dari F0 sin omega T itu apaan sih gitu kan? Ya, kayak gini. Suatu koefisien aja, suatu koefisien. Ini suatu koefisien nih, suatu koefisien suatu beban sin gitu ya, lalu ada koefisien di depannya. Itu adalah bentuk umum dari persamaan di kanannya. Jadi hukumnya cuma gitu aja ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian menyelesaikan bebannya cos, berarti di sini kalian memisalkan solusi ya A, misalkan A ya. Pokoknya ini C, ini cuma koefisien, jadi terserah kalian mau namain apa. Namain A juga boleh. Jadi kalau bebannya cos, kalian pakainya A cos omega T gitu ya, gitu. Jadi cari persamaan umum dari persamaan di kanannya. Udah gitu aja. Ya udah deh, sesimpel itu sebenarnya. Yang harus dilakukan pertama kali. Kalau ada yang nanya ya. Nah, terus karena kita punya dua solusi nih. Pertama, kita selesaikan solusi khusus dulu. Ini kita ambil nih kan, kita udah memisahkan solusinya C3 sin omega T. Mau bilang A sin omega T juga boleh, mau bilang C1 sin omega T juga boleh. Pokoknya suatu persamaan umum dari fungsi yang kanan gitu. Nah, kita ambil kan, kita cari dulu solusinya, kita selesaiin dulu yang solusi khususnya. Penny Marianti bisa dong bacain? Bisa, Bu. Solusi khusus. UPT sama dengan C3 sin omega T. Konstanta C3 didapat dengan mensubstitusi solusi UP ke persamaan gerak. Min M omega kuadrat ditambah K C3 sin omega T sama dengan F0 sin omega T. C3 sama dengan F0 per K min M omega kuadrat. Sama dengan F0 per K per 1 min R kuadrat. Di mana rasio frekuensi R sama dengan omega per gamma. Bukan. Omega kecil ya? Oh iya, sama per omega kecil. Oke. Nah, terima kasih Fanny. Nah, pertama kan kita mau mensolusikan solusi khusus dulu ya. Kita cari solusi, kita selesain satu-satu ceritanya itu. Cari solusi khusus dulu. Nah, solusi khusus kita comot nih di sini. Nah, buat mensolusikan solusi khusus ini caranya sama banget kayak kalian SDOF sebelum-sebelumnya. Jadi ini turunin sekali kan turunan sin cos ya. Terus turunin lagi kan. Turunan cos min sin ya, minus berarti. Nah, gini kan, lalu dimasukin ini sama ini dimasukin ke sini. Ke persamaan geraknya. Nah, ini sama persis kan caranya kayak
kalian sebelumnya. Jadi ya kenapa makanya caranya itu sebenarnya itu aja sih. Jadi kenapa di sini saya ajarin caranya biar apapun bentuknya, fungsinya nanti kalian bisa. Jadi di sini sama sekali nggak usah menghafal ya. Ini aja saya nggak ngehafalin sih. Nah kan ini kan lalu dimasukin ke rumus yang tadi tuh, masukin ke M U double dot ditambah KU sama dengan F0 sin omega besar T. Nah, nanti intinya kita mau ngebuka ini gitu kan. Terus ya udah M masukin kan double dotnya kan minus C3 omega sin omega T ditambah K C3 sin omega besar T sama dengan F0 sin omega besar T. Nah, terus sekali lagi kalau udah ada persamaan kayak gini, matematika itu selalu mensimplifikasi persamaan. Nah, ini yang sesama dikelompokkan. Nah, ini kan sesama kan si ini nih, makanya dikelompokkan. Jadi tinggal ini, tinggal minus M omega besar kuadrat plus K. Jadi ini ya, ini di bisa. Nih, jadi yang ini nih dikelompokkan gitu kan. Ini juga, makanya tinggal kayak gini. Nih. Gitulah ya. Nah, ini kan kanan sama kiri seperti ini. Nah, ini bisa dicoret kan sinnya. Jadi ini sinnya coret nih, sinnya coret. Jadi tinggal berapakah C3 tinggal pindah ruas. F0 ini F0 per K minus M omega besar kuadrat. Sehingga terus kita tahu R itu omega besar dibagi omega kecil, jadi bisa ditulis dengan kata lain seperti ini. Nah, udah kebuka nih C3, udah kebuka C3 kalian. Berarti kalian udah bisa mensolusikan solusi khususnya. Setelah mensolusikan solusi khusus, kalian baru mensolusikan solusi umum. Jadi solusi khusus ini kan jadinya F0 per K 1 minus R kuadrat sin omega besar T. Nah, ini kan ini nih. Gitu. Ini solusi khususnya. Jadi nanti persamaan peralihan tiap waktunya itu adalah penjumlahan dari solusi umum ditambah solusi khusus. Nah, solusi khusus kalian udah dapet nih. Di sini caranya tadi ya, turunin sekali, turunin 2 kali, masukin ke persamaan gerak. Nah, udah kebuka si C3. Nah, sekarang kita tinggal ngebuka yang C1 dan C2. Nathanael Calvin bisa ngomong baca? Bisa, Bu. Solusi umum dan solusi khusus. UT sama dengan UC ditambah UP sama dengan C1 cos omega T ditambah C2 cos omega T ditambah F0 per K dibagi 1 minus R kuadrat sinus omega T. Konstanta C1 dan C2 didapat dengan memasukkan kondisi awal. UT sama dengan U0 cos omega T ditambah U0 per omega sin omega T ditambah F0 per K bagi 1 minus R kuadrat sin omega T dikurang R sin omega T. Ya, oke. Terima kasih Nathanael Calvin. Nah, jadi tadi kita udah punya solusi ini ya, solusi solusi khusus kita udah buka gitu. C3 sin omega besar T udah kebuka gitu. Jadi F0 per K per 1 minus R kuadrat ini udah kebuka. Nah, PR kita tinggal ngebuka yang ini. Nah, buat ngebuka yang ini, itu memasukkan initial condition. Nah, baru di sini nih kalian masukin initial condition. Jadi, ya sama ya kayak kemarin itu yang U saat T-nya 0 sama dengan U0 sama dengan, ya masukin aja ini, cos-nya ini 0, sin-nya 0. Kan berarti habis ya ini ya. Ini kan habis nih. Mau tinggal ini kan. Cos 0 kan 1, jadi tinggal C1. Nah, ini kelihatan kan C1-nya U0, gitu kan ya. Lalu
masukin lagi kondisi kedua, tapi berarti ini kalian harus turunin sekali gitu kan, baru jadi V0. Nah, nanti kalian bisa ngebuka yang ini, V0 per omega. Itu. Ya udah deh, ini adalah solusi gerak paksa. Gerak paksa itu ada beban luar gitu ya, dan bebannya sin dan tidak ada redaman. Ya udah, ini adalah solusi. Ini adalah peralihan setiap saatnya. Jadi bisa dilihat ya, caranya tuh sebenarnya sama kan, sama terus gitu loh. Jadi kalian pahami benang merahnya aja, jadi nggak usah dihafalin ya. Jadi, oh fungsinya kayak gini nih kan. Nah, kalau fungsinya tidak sama dengan 0, kalau di kanannya ini bukan sama dengan 0 kayak gini nih, gitu. Nah, matematika selalu bilang solusinya itu ada solusi umum sama solusi khusus. Nanti kita tambahkan solusi umum sama solusi khusus, gitu. Nah, solusi umum itu adalah sama dengan solusi ketika kanannya 0, katanya. Gitu kan. Ini kan, susah sih. Ya inilah ya, pokoknya MU plus KU sama dengan 0. Nah, itu kan berarti solusi gerak bebas di materi yang awal-awal gitu kan. Nah, kalian buka lagi tuh solusi gerak bebas tanpa redaman sebelum dimasukin initial condition gitu. Jadi ini yang diambil, yang sebelum dimasukin initial condition. Nah, solusi khususnya adalah mengikuti fungsi di sebelah kanan. Nah, karena fungsinya sin, berarti kalian misalkan aja bentuk umum dari fungsi sin, yaitu A sin omega T atau C3 sin omega T, itu terserah kalian. Pokoknya si A, si C3 akan kita buka nanti. Kalau bebannya cos berarti ya A cos omega T. Kalau bebannya apa lagi ya? Bebannya ya nanti ada misalkan persamaan apa gitu. Yaitu berarti solusinya itu adalah bentuk umum dari persamaan kalian. Jadi misalkan bebannya itu fungsi linier gitu kan. Nah, berarti solusi khususnya adalah bentuk umum dari persamaan linier. Jadi misalkan bebannya 2x plus 3. Ya, bentuk umumnya tuh AX plus B gitu. Kalian pokoknya solusi khusus ini adalah bentuk umum dari fungsi beban gitu. Jadi gitu terus sebenarnya. Nanti tinggal ganti-ganti kalau bebannya ganti lagi gitu ya. Kalau cos ganti dan seterusnya. Nah, lalu kita solusikan solusi khusus dulu, kita buka koefisien di solusi khusus, turunin sekali, turunin 2 kali, masukin ke persamaan pertama, keluar deh dia koefisiennya kebuka. Nah, koefisiennya kebuka kita jumlahin sama solusi homogen. Ialah adalah persamaan peralihan tiap waktu. Bedanya sekarang C1, C2 belum kebuka nih. Buat ngebuka C1 sama C2, masukkan initial condition. Akhirnya kebuka. Ya udah gitu aja sebenarnya caranya, gitu aja terus gitu. Jadi kalau kalian tahu caranya, kalian lupa bahkan rumusnya gitu, inget caranya dan benang merahnya aja udah cukup gitu buat kalian menyelesaikan apapun nanti. Gitu. Nah, terus jadinya seperti ini ya. Ya ini sama aja kan, ini cuma ditulis ulang. Muhammad Akbar bisa tolong baca? Bisa, Bu. Solusi persamaan dinamik. UT sama dengan U0 cos omega kecil T ditambah V0 per omega kecil sin omega T. Omega kecil T ditambah F0 per K per 1 dikurang R kuadrat dikali sin omega T dikurang R sin omega kecil T. Pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0, UT sama dengan F0 per K per 1 min R kuadrat dalam kurung sin omega T min R sin omega kecil T. Ya, oke, terima kasih Akbar. Jadi ini tadi kan kita udah dapat solusi ya, gitu. Kita ambil ini sama, ini copy aja ini dari yang slide sebelumnya.
gitu. Nah, terus sekali lagi sebenarnya struktur itu bergerak itu bisa dengan ada peralihan awal atau bisa aja dengan ada gaya luar atau bisa dua-duanya gitu. Nah, tapi normalnya ya biasanya, tapi nggak selalu ya, tapi biasanya kalau akibat beban luar aja misalkan. Nah, kalau akibat beban luar aja, ini kan berarti U0-nya akan 0, V0-nya akan 0, jadi nggak ada kondisi awal gitu. Kalau misalkan nih nggak ada kondisi awal, cuma ada beban luar, ini solusinya jadi tinggal ini gitu. Gitu ya. Jadi ya solusinya tinggal ini gitu kan. Nah, dari sini kelihatan ada suatu suku yang mengandung omega besar. Suku itu dinamakan steady state response. Sedangkan suku yang mengandung omega kecil itu disebut transient response. Gitu. Jadi suku ini dipengaruhi beban luar, suku yang ini dipengaruhi properti dalam sendiri gitu namanya transient. Kalau akibat beban luar suku yang maksudnya solusinya ini tuh yang terpengaruh beban luar itu namanya steady state response. Felicia Kelvianti bisa membacanya. Peralihan maksimum pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0, maka peralihan maksimum Umax sama dengan F0 per K per 1 min R kali 1 plus R dikali 1 plus R sama dengan F0 per K per 1 min R. Oke, terima kasih Felicia. Nah, jadi jadi ini bagaimana dengan ini kan adalah persamaan peralihan setiap saat ya. Nah, bagaimana respon maksimumnya gitu kan? Nah, respon maksimumnya ini sebenarnya bisa juga kalian ini dari hasil ini ya, turunin sekali sama dengan 0 itu di T berapa? Bisa pakai cara itu. Jadi pakai cara matematika. Matematika itu turunan pertama sama dengan 0 itu di titik mana? Titik itulah yang membuat U-nya maksimum gitu. Kayak kalau kalian belajar belajar itu misalkan ada persamaan gini misalkan, persamaan gini. Nah, ini tuh ininya berapa? Itu adalah turunan turunan dari persamaannya gitu, disama dengan 0 itu di ininya berapa nih? Di X berapa misalkan. Nah, itu X-nya itu masukin lagi ke persamaan yang awal, akan kalian tahu nih maksimumnya berapa. Nah, itu sama juga. Jadi sebenarnya ini turunin sekali sama dengan 0 itu di T berapa. T segitu kita masukin lagi ke persamaan U. Nah, itu sebenarnya akan menjadi U maksimum sebenarnya. Bisa pakai cara itu sih. Nah, setelah di itu ya kayak gini ya, kira-kira U maksimumnya adalah F0 per K per 1 min R. Oke, kalau diplot menjadi seperti ini nih. Jadi, kan tadi ada dua kubu ya, kubu steady state yang mengandung beban luar sama kubu transient respon. Nah, jadi kalau misalkan yang bagian steady state ini ya, misalkan ini nih F0 per K ini, yang ini nih, saya plot sendiri gitu kan, steady state kan. Nah, itu jadinya yang ini biru putus-putus ya. Gitu. Terus kalau misalkan F0 per K, tuh ganti lagi deh. F0 per K ini, yang ini nih, suku yang keduanya ini yang hijau, diplot lagi, jadinya yang hijau gitu kan. Nah, kan solusinya kan penjumlahan mereka berdua ya. Nah, sebenarnya solusinya adalah si merah gitu. Kayak gitu itu kalau udah dijumlahin gitu. Jadi ya bentuk peralihan setiap saatnya si merah aja itu gitu. Jadi nggak kayak kan biasanya kita bentuknya gini ya, kemarin kan bentuknya kayak gini nih. Aduh, ya udahlah ya ini bentuknya kayak gini nih. Nah, terus ada kalau teredam bentuknya
Nah, bentuknya gitu. Yang itulah ya, pokoknya yang bawah nih ya, bawah nih. Ya udahlah. Pokoknya yang bawah nih. Nah, sekarang bentuknya kayak gini nih. Kayak gini yang merah yang dilihat gitu. Si hijau sama biru itu hanya menunjukkan apa ya, efeknya gitu ketika mereka dijumlahin dia jadi merah. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini kayak gitu aja tuh kalau apa tanpa redaman fungsinya sin. Sebelum kita menuju kalau ada redaman. Tapi caranya gitu-gitu terus sebenarnya, makanya saya kasih tahu caranya biar kalian apapun bentuknya kalian bisa. Gak ada pertanyaan? Gak ada nih, kita lanjut berarti. Alberto Novanto bisa ngomong apa sih? Bisa, Bu. Sistem dengan redaman. Beban harmonik Ft sama dengan F0 sin gamma T. Persamaan gerak M double dot U ditambah D dot U ditambah KU sama dengan FO sin omega T. Oke, terima kasih Alberto Novanto. Nah, oke, kita tadi udah nyobain kalau nggak ada redaman ya, jadi nggak ada ini. Nah, sekarang kita tambahin nih, ada pemain redaman. Nah, tapi caranya sama, jadi kalian tidak perlu pusing-pusing kalau kalian udah tahu cara-cara sebelumnya. Selalu ada dua solusi ya, solusi umum dan solusi khusus. Atalan Naufal bisa ngomong apa sih? Solusi persamaan gerak, solusi persamaan diferensial non-homogen. Solusi umum didapat dari solusi PDB homogen, yaitu UC T sama dengan E min T dalam kurung A1 cos WDT tambah A2 sin WDT, yaitu solusi gerak bebas. Lalu yang kedua, solusi khusus didapat dari solusi PDB homogen, yaitu UP dalam kurung T sama dengan AE I omega T. Oke, terima kasih Naufal. Jadi caranya sama ya, selalu ada solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum adalah solusi ketika persamaan sebelah kanannya 0. Tuh, kok selalu hilang. Ketika persamaan sebelah kanannya 0. Jadi solusi ketika MU double dot ditambah DU single dot ditambah HU sama dengan 0. Nah, ini kan S-DOF free vibration dengan damping kan. Nah, kalian buka lagi catatannya kemarin berarti. Enggak, 2 minggu yang lalu berarti ya catatannya ya. Nah, solusi S-DOF ketika ada damping free vibration itu apa sih? Lalu kalian comot aja. Nah, ini comot nih, tapi solusi yang belum dimasukin initial condition ya, yang masih bentuknya A1, A2 gitu. Yang diambil yang itu. Nah, itu coba aja dibuka, pasti kayak gini solusinya. Coba buka slide sebelumnya. Nah, selanjutnya solusi khusus adalah mengikuti fungsi beban luarnya. Nah, ini kan fungsinya sin ya. Sin kan. Nah, ini sebenarnya kalian boleh aja mengasumsikan A sin omega T kayak tadi ya. Boleh juga kalian mengasumsikan ini di sini nih. A sin sin omega T. Wah, apa ini baterainya udah habis ya? Ya, sin omega T. Nah, boleh nih kalian mengasumsikan seperti itu. Mengasumsikan kayak gini nih. Cuma nanti kalian butuh Euler. Kenapa? Karena cobain aja ya kalau kita pakai sin nih. Coba ya kita pakai sin. Bentar. Karena solusi khusus kan sama ya caranya kayak sebelumnya.
turunin sekali nih. Jadi turunan sin kan cos ya. Ini kayak gini saya nggak ngapalin ya, makanya enaknya nggak usah hafalin sih, kalian tahu kenapanya itu langsung keluar sendiri nanti. A omega, omega cos omega t. Terus turunan lagi kan, sekali lagi itu minus kan, minus A omega kuadrat sin omega T. Nah, nanti kalau kalian masukin, kan caranya sama ya, masukin ke sini kan, sama kayak sebelumnya. Set, set, set. Nah, ini tuh sin, ini cos, ini sin lagi. Tuh, ya udah. Ini ya gitu, sedangkan di sini sin nggak bisa langsung dicoret gitu loh, nggak bisa langsung coret karena ada si cos nih biang keroknya. Beda kalau yang tadi kan nggak ada si D single dot kan, tadi kan nggak ada D single dot di sini. Jadi ini sin ketemu sin, tuh. Sin ketemu sin kan, soalnya double dotnya sin, single dotnya juga sin. Yang cos itu yang double dotnya sin, yang U aja tanpa dot itu sin. Kalau U single dot itu jadi cos. Jadi nggak bisa langsung dicoret. Kalau ini bisa. Nah, jadi kalau kalian mengasumsikannya pakai sin di sini, kalian harus ubah nanti pakai Euler lagi gitu. Jadi di sini kalau gitu mendingan langsung fungsi ini aja. Kan fungsi sin sama cos sebenarnya eksponensial, dari kemarin kita belajar kan. Sin sama cos itu adalah bentuk eksponensial sebenarnya. Nah, oleh karena itu ya udah pakai bentuk eksponensial aja dari awal biar bisa dicoret. Nah, ceritanya gitu. Jadi kenapa diambil yang fungsi eksponensial? Tapi sekali lagi kalian pakai A sin omega t sebenarnya boleh, tapi nanti kalian harus ubah lagi dulu ke bentuk Eulernya gitu. Jadi kan mendingan langsung aja dari awal biar bisa dicoret kan gitu. Makanya di sini ambil fungsinya eksponensial aja gitu. Nah, terus ya udah deh. Terus fungsi yang ini ya turunin sekali, turunin lagi gitu. Nah, terus masukin ke sini sama kayak tadi ya, masukin ke sini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, karena bentuknya gini langsung bisa coret nih, enak kan? Makanya kenapa dia nggak pakai fungsi sin, dia ingin efektif efisien gitu. Gitu ya, jadi bisa langsung dicoret tanpa pusing-pusing. Kalau kalian pakai sin boleh, tapi sekali lagi kalian harus nge-Euler lagi nanti. Nah, akhirnya dari situ dapatlah si A gitu. Ya mungkin ini Celia bisa tolong bacain. Bisa, Bu. Solusi khusus UPT sama dengan A E pangkat I omega T. Konstanta A didapat dengan mensubstitusi solusi UP ke persamaan gerak. Didapatkan di dalam kurung minus M omega kuadrat ditambah I D omega ditambah K dikalikan dengan A E pangkat I omega T sama dengan F0 E pangkat I omega T. A sama dengan F0 per minus M dikali omega kuadrat ditambah I D omega ditambah T. Sama dengan F0 per K per min R kuadrat ditambah 1I si R tambah 1. Di mana R sama dengan omega per omega kecil. Dan si-nya sama dengan D per 2M omega kecil. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih, Celia. Nah, jadi kayak gitu tadi udah dijelasin juga ya. Jadi ini tadi solusi khusus ini caranya selalu sama. Turunin sekali, turunin 2 kali, masukin ke persamaan gerak, maka didapatkan seperti ini.
Sehingga A-nya bisa kita buka nih, oh A ternyata F0 per 1 M omega besar kuadrat ditambah I D omega besar ditambah K. Kalau mau disimplifikasi dalam fungsi rasio beban luar terhadap beban rasio frekuensi beban luar terhadap frekuensi dalamnya si struktur gitu ya, R sama rasio dari damping. Jadinya ini F0 per K per 1 minus R kuadrat ditambah 2I psi R plus 1. Kayak gitu deh. Udah kebuka nih sekarang. Ini adalah solusi khusus kita udah kebuka. Nah, caranya sama tuh, langsung tempel aja dia ke sini. Sini ya. Terus habis itu yang ini adalah solusi umumnya, solusi umum. Aduh, ya udahlah ya, pokoknya ini solusi umumnya. Nah, terus habis itu buat ngebuka A1 sama A2 sama juga dengan mau ngebuka ini ya. Ini jadi cuma diubah aja jadi trigonometri, terus ngebukanya lagi adalah masukin kondisi awal. Antoni Stefandi bisa tolong bacain. Antoni Stefandi. Solusi agak Ya. solusi umum dan khusus. UK sama dengan E pangkat min omega K yang kurung A1 cos omega GT tambah A2 sin omega GT ditambah F0 per K per akar 1 min R kuadrat dipangkat 2 ditambah 2 Euler R kuadrat E min 1 GT EI omega T yang dinyatakan dalam fungsi trigonometri menjadi UK E min E omega K A1 cos omega GT A2 tambah A2 sin omega GT ditambah F0 per K sin omega K min ZK per akar 1 min R kuadrat pangkat 2 ditambah 2 Euler R kuadrat konstanta A1 dan A2 didapat dengan memasukkan kondisi awal. Ya, oke. Terima kasih Antoni Stefandi. Ya, jadi setelah UP udah kebuka, UP itu adalah solusi khusus lah ya. UP itu, P itu parsial, jadi U parsial, solusi khusus. Ketika solusi khususnya udah kebuka, kita tempel ke UT, tambahin UC kan ya, jadi UT. Ini kan UC nih, ini UC. Ini UC, ini UP, gitu aja. Terus ya ini si UT. Nah, kalau udah tempel, terus habis itu ini diubah aja pakai trigonometri ya. Itu terus ya udah yang belum kita buka ini. Nah, cara ngebukanya masukkan kondisi awal. Jadi caranya gitu-gitu terus kan. Sehingga didapatkan seperti ini. Gitu. Jadi ternyata A1-nya sekian. Bukan ya, A1-nya ini sekian, ya A2-nya sekian nih, gitu. Nah, terus ya udah, itu udah kebuka tuh A1, A2-nya. Ini ya, A1-nya ini, A2-nya ini, gitu. Ya udah, jadi persamaan UP-nya kita adalah ini. Nah, sekali lagi ada suku di mana mengandung omega kecil sama suku di mana mengandung omega besar. Suku di mana mengandung omega besar ini adalah steady state response. Sedangkan suku yang mengandung omega kecil namanya transient. Sama juga kayak tadi. Gitu. Melvin Daren bisa tolong bacain?
Melvin ada nggak? Nggak ada nih. Ya udah. Michelle, bisa tolong bacain? Michelle Patricia. Bisa, Bu. Oke. Peralihan maksimum. Pada kondisi steady state, maka peralihan maksimum adalah Umax sama dengan F0 per K dibagi akar 1 minus R kuadrat dikuadratin tambah 2 si R kuadrat. Oke, terima kasih Michelle. Jadi ini tadi ya, solusinya adalah ini. Ada suku yang mengandung omega kecil, kita namakan transient. Ada suku yang mengandung omega besar, kita namakan steady state. Nah, kalau misalkan kondisi steady state ini, dan caranya buat mendapatkan U maksimum, sebenarnya bisa pakai matematika juga ya, turunan pertama sama dengan 0, di T berapa, lalu T itu dimasukkan ke fungsi U. Nah, ternyata dapatnya ini, F0 per K per akar 1 minus R kuadrat ditambah 2 psi R kuadrat. Nah, lalu kalau coba diplot jadi kayak gini. Jadi, yang hijau itu fungsi transient. Jadi, ketika yang ini diplot ya, yang ini diplot, ini doang nih diplot, jadinya hijau. Kalau yang ini doang diplot, jadinya biru putus-putus itu ya. Nah, U-nya adalah gabungan dari kedua itu sih. Jadi kayak gini ya, kayak awalnya ini kan besar ya. Ini kan kelihatan ya awalnya besar, masih agak besar hingga akhirnya dia kayak apa ya? Kayak mulai stabil gitu loh. Gitu kan? Kayak mulai stabil ini. Ini kayak mulai ininya tuh cuma di awal-awal gitu. Gitu sih. Jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang kita cuma pengen tahu fungsi steady state-nya aja udah cukup kadang-kadang, karena sebenarnya fungsi transient itu cuma berpengaruh di awal-awal doang, kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi kita concern ke fungsi ke solusi steady state, kadang-kadang seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gitu kayak gitu tuh kalau ada damping bebannya sin. Tapi caranya itu terus kan. Nggak ada pertanyaan. Jadi bedanya cuma itu tuh, cuma sekarang kalau ada FT, ada yang namanya solusi umum sama khusus. Lalu solusi umum buka catatan sebelumnya, tinggal di-upgrade dikit kan sebenarnya. Kalau udah tahu caranya akan gitu. Jadi di sini itu saya nggak langsung ngasih, oh pokoknya kalau bebannya sin, apalin UT ini gitu. Itu nggak perlu sih. Jadi kalian pahami alurnya aja gitu. Sehingga kalian nggak perlu ngapalin. Nanti kalau fungsinya cos, kalian apalin lagi. Nanti kalau fungsinya linier misalkan, kalian apalin lagi. Jadi banyak tuh nanti. Nah, mendingan itu kalian tahu bagaimana mensolusikannya gitu. Gitu aja sih. Nah, terus sebenarnya apa tuh resonansi? Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita lanjut lagi ya. Viko, bisa ngomong bacain? Resonansi. Kedua resonansi terjadi bila frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami struktur. Omega besar sama dengan omega kecil. Oke, terima kasih Viko. Ya, jadi inilah resonansi gitu. Jadi ini kita nggak suka karena membahayakan adanya resonansi itu. Jadi resonansi itu bisa terjadi kalau periodenya ya atau frekuensi ya seper lah ya. Frekuensinya gaya luar sama dengan frekuensinya dari strukturnya sendiri. Nah, ini kita harus waspada. Makanya kita harus tahu nih frekuensi struktur biar kita bisa mencegah resonansi ini. Jadi kalau misalkan udah tahu bakal ada gaya dengan frekuensi sekian gitu, ya kalau bisa kita desain strukturnya jangan punya frekuensi yang sama gitu ya. Kalau enggak nanti resonansi. Resonansi sangat membahayakan. Kenapa sih membahayakan? Nah, ini penjelasannya sih.
Temi Dwi, tolong bacain. Pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0 dan memasukkan konstanta A1 dan A2, maka persamaan peralihan adalah UT sama dengan 1/2 Si F0 sama dengan F0 per K dalam kurung Si per akar 1 minus Si kuadrat dikali Si omega dt ditambah cos omega dt dikali E pangkat minus Si omega T dikurangi cos omega T dengan akar 1 minus Si kuadrat mendekati 1. UT sama dengan 1/2 Si dikurung E pangkat minus Si omega T minus 1 cos omega T ditambah Si dalam kurung E pangkat minus Si omega T sin omega T. Oke, terima kasih Temi Dwi. Ya, selanjutnya kita lanjut aja. Raffi Antoni, bisa mau bacain? Ya Bu, resonansi pada sistem tak teredam. UT sama dengan FO per K dikali sin omega T min R sin omega T per 1 min R kuadrat. Omega sama dengan R dikali omega. Yang pertama, UT sama dengan F0 per K dikali sin R omega T min R sin omega T per 1 min R kuadrat. Yang kedua, UT limit R menuju 1, F0 per K dikali omega T cos R omega T min sin omega T dibagi min 2R. U sama dengan F0 per K per 2 dikali sin omega T min omega T cos omega T. Ya, oke. Jadi ceritanya itu apa? Mau nanya apakah boleh, Bu? Oh ya, boleh. Kalau misalnya di suatu struktur gitu ditambahin active damping, jadi kayak gelombangnya berlawanan terus nanti hasilnya 0 gitu, apakah bisa? Jadi kayak pergerakannya dilawan oleh active dampingnya itu. Ya, bisa sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya sih ada damping, ada aktif, ada pasif ya. Jadi kalau misalkan propertinya udah kita tentukan dari awal gitu, ya dia akan meredam sesuai dengan properti si redaman. Tetapi kalau aktif damping itu dia akan melawan secukupnya ceritanya tuh. Jadi kalau misalkan nggak butuh perlawanan lebih kuat ya dia cuma ngasih sedikit. Habis itu kalau misalkan butuh perlawanan kuat baru dia ngasih kuat. Nah gitu itu kenapa namanya aktif gitu. Ya itu idenya sama juga kenapa kita ngasih damping gitu. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tuh ceritanya ya yang diceritain sama Raffi sama Temi Dwi tadi itu ini dari rumus yang ini nih, rumus yang ini yang udah kita dapatkan ini. Kita mau mencari rumus ketika resonansi terjadi ceritanya. Jadi misalkan nih nggak ada kondisi awal ya, nggak ada kecepatan awal dan juga peralihan awal. Lalu konstanta A1 sama A2 dimasukin. Nah, jadinya kayak gini. Disederhanakan jadi seperti ini, gitu kan? Nah, disederhanain lagi jadi yang atas nih. Ini kan. Ini nih. Terus habis itu coba dimasukin ketika omega besar sama dengan omega kecil. Berarti kan R-nya menuju 1 ya, makanya ini dilimitin gitu. Nah, ternyata rumus resonansi itu ini gitu ceritanya. Nah, kalau kita plot inilah gaya resonansi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada terjadi resonansi ya, kalau dia nggak punya damping, sistemnya itu nggak ada dampingnya, ini besar terus ini sampai tak terhingga. Ini lanjut aja terus ini. Makin gede lagi, dan pokoknya nggak berkesudahan aja, makin gede aja. Ya bayangin aja kalau struktur kalian resonansi gitu ya, langsung fail tuh. Karena ini kayak hitungan waktu aja, gitu kan. Nah, bedanya kalau struktur kita punya damping, ini
walaupun dia resonansi itu kayak ketahan gitu. Ini kan mulai ini ya gitu. Jadi damping itu sangat efektif nih kalau misalkan ada terjadi resonansi gitu. Ya inilah gambarannya tuh. Ya bayangin aja kalau kalian struktur punya kayak gini terus displacement-nya kayak gini bahkan hingga tak terhingga gitu kan. Ya langsung aja fail tuh pasti. Nah, makanya damping ini penting juga gitu. Nah, terus mulai ada pertanyaan ya, kira-kira kalau redamannya variasi gitu, efeknya apa sih gitu kan? Nah, ini gambarnya seperti ini. Efek dari redaman ketika resonansi terjadi gitu ya. Jadi ya makin banyak kita kasih redaman, number of cycle-nya ini kayak ini kan, kayak jadi cuma 4 cycle gitu. Itu sih. Jadi seperti itulah efek dari redaman. Ya ini dari textbook semua ya sih ya. Kalau kalian mau ini textbooknya udah diberikan di bagian referensi. Nah, terus ini ada bercandaan nih, Jadi ada orang nih, atau ini ya, saya minta tolong bacain aja ya. Siapa ya? Jose Vincent, bisa tolong bacain? Ya, Bu. Iya, bisa tolong bacain? Baik. Excuse me, you're jiggling your leg up and down. It's traveling through the floor and making my desk resonate. Oh, I didn't even realize. I'll stop. Actually, can you just shift the frequency up by 15%? I think you can get resonance with Steve Desk instead. Here are the calculation. Let's coordinate and try to spill his drink. Oke, terima kasih Joseph Vincent. Nah, jadi ini bercandaan aja nih, jadi bercandaan tapi agak engineering ya gitu. Jadi kalau kalian mau bercanda yang engineering, contohnya kayak gini tuh. Jadi ada orang kerja tapi kok meja dia gerak-gerak ini gitu kan. Nah, ternyata gara-gara teman sampingnya ini dia ngegerak-gerakin kaki dia gitu sehingga bikin mejanya dia geter gitu. Terus dia kong kali kong aja. Gimana kalau kamu adjust frekuensinya naik 15%? Itu bisa mejanya Steve yang resonansi gitu. Kita mau ngebuat minumannya tumpah gitu. Jadi ya ini bercandaan aja sih. Nah, itulah resonansi gitu ya. Jadi ketika tepat banget pas gitu kalian ada suatu gaya atau getaran gitu ya. Itu pas banget sama any structure lah ya. Ya ini contohnya meja gitu. Nah, itu ya udah deh resonansi itu. Nah, kalau misalkan kita nggak mau resonansi, kita bisa shift gitu ya, bisa geser sedikit gitu. Ya udah ya. Terus ini kalian latihan. Ada pertanyaan dulu nggak? Gini sih. Ya caranya gitu-gitu aja. Jadi kenapa saya pingin kalian tahu caranya. Jadi kalian nggak perlu ngapalin UT ketika sin kan, tuh UT ketika sin hafalin ini dan nggak ada redaman. Jadi UT ketika sin tidak ada redaman, hafalin ini misalkan. Lalu UT ketika sin ada redaman, hafalin ini misalkan. Terus nanti ada lagi UT ketika kos misalkan. Tanpa redaman, hafalin lagi. Lalu UT ketika kos dengan redaman apa lagi? Nah, yang nggak kayak gitu sih. Jadi sebenarnya itu caranya tuh sebenarnya sama terus, makanya di sini diajarin bagaimananya, how-nya. Nah, nanti kalau bebannya beda lagi gitu ya, misalkan bebannya apa gitu, kalian ya udah tinggal turunin aja gitu.